Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Ngobrolin Horor. Alhamdulillah kita masih bersua dan ini hari puasa ya. Tapi ini kita malam hari, di depan juga nggak ada meja, kita nggak ngopi. Siapa tahu ada teman-teman yang nontonnya di waktu siang, Bang Ogan. Oh iya, ini ada Bang Ogan hari ini, malam ini bisa hadir di sini di studio Ngobrol. Iya. Gimana kabarnya Bang Ogan? Alhamdulillah baik. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Iya, ini Bang Ogan yang biasa di Komat Kamit. Emang Komat Kamit lagi ada vakum ya? Agak vakum. Iya, lagi. Sudah berapa? Ada berapa abad ya? Ada berapa bulan ya? Iya, udah berapa abad yang lalu ya? Ya ini edisi puasa kita Bang Ogan lagi main kemari. Ayo kita sekalian aja ngetek gitu. Kebenaran Mas Riam juga ada sesuatu yang harus dilakukan di belakang. Baik, sebelum kita ke ngobrol, terima kasih, kita ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dukungin channel Ngobrol, yang udah like, subscribe tentu ya, yang macam-macam semuanya dalam bentuk dukungan apapun, termasuk memberikan super thank buat kami, kita sangat apresiat sekali. Oke, Bang Ogan mau cerita apa saya yang cerita? Enggak lah, nyapa teman-teman dulu lah. Udah kangen ini di depan kamera, dulu kan sama Mas Ayung ya, pernah ya? Pernah. Di Komat Kamit juga. Nah kebetulan kan pas main kangen sama saudara-saudara di sini ya gitu. Gak apa-apa, jadi ya kayak gini, kita welcome untuk semua. Dan oke, waktu terus berjalan, mungkin teman-teman mau nungguin cerita horor dari kami ya, dari kita-kita ya. Bang Ogan katanya belum siap untuk cerita. Aku jadi pendengar yang baik saja. Jadi pendengar ya. Nanti kalau misalnya ada salah-salah kayak Mas Riam aja di sela, di apa yang terserah, nggak apa-apa wis. Boleh. Oke, ini ada sebuah cerita. Pembukanya itu tadi wagu atau apa, aku juga kaku ketemu sama jenengan dan lama sekali, apalagi buka begini sendiri ya, nggak sama Mas Riam, ya rasa takut, apalagi ngebawain horor malam hari kan. Iya. Baiklah, ini ada sebuah cerita ini dari Mbak Dewi. Mbak Dewi, Pak Masukan, Mbak Dewi itu kisarannya masih muda sih sebenarnya, tapi belum menikah. Muda ya belum menikah ya, maksudnya dia belum bersuami. Iya. Ada kerabat kenal sama Mbak Dewi. Alhamdulillahnya memang kerabat itu dekat sama Mbak Dewi. Dewi kan biasa cerita-cerita tuh, banyak panjang lebar apa aja, kalau perempuan suka begitu. Dan dia tahu kalau saya ada di Ngobrol, jadi ngalamin peristiwa horor Mbak Dewi itu yang dialami sama kakak ipar, sama keluarganya lah. Soalnya kan rumahnya Mbak Dewi, jadi begini, satu rumah itu masih rumah tumpang, masih keluarga Cemara. Rumah bareng-bareng gitu ya? Bareng-bareng. Jadi sama Mbah. Berarti Mbak Dewi itu punya kakak udah menikah, punya anak juga, punya anak satu masih kecil. Terus Mbak Dewi juga punya adik, terus ya punya kakak juga. Pokoknya banyak di rumah itu. Rumah-rumah dulu kan kamarnya banyak, ada sombangan segala macam gitu ya. Gini Mas, kejadian cerita horor yang saya alami, keluarga saya alami itu kemarin malah udah masuk di bulan puasa. Oh, saya pikir dulu kalau orang itu ngomong kalau misalnya bulan puasa setan diket-iketin, tau-taunya nggak kayak gitu ya. Borgol istilah setan. Iya, ternyata iya bener. Kalau kemarin dapat pencerahan dari Ustadz juga, kita yang ngikat hawa nafsu kita sendiri gitu, supaya nggak yang udah nggak berbuat yang jelek-jelek seperti itu. Tapi nyatanya saya sendiri ngalamin di rumah itu mencekam banget selama berapa hari kayak gitu. Nah awalnya gimana Mbak? Saya waktu itu kan ya aku pikir punya ponakan ya 2 tahun usianya. Terus misalnya sering rewel, sering nangis itu lumrah. Kadang nangis, kadang guyonan nganti mateng, nanti malamnya ke bawah ngelu. Bahasa Jawa kan seperti itu. Bawah ngelu itu ke bawah mimpi, nangis-nangis kayak gitu kan. Cuman ini ada yang aneh, aku pulang dari sholat tarawih, lagi mau berangkat ya nangis si bocah, sebut saja namanya Tika ya, perempuan. Sebut saja si Tika itu udah nangis, digendongan emaknya, digendongin sama emaknya nggak mau, maunya sama Mbah, tapi Dimbo juga nangis, berarti Mbah kan mak saya. Mak saya nyampe, ya wis kamu berangkat sendiri aja Wi, saya nggak terawih, saya mau jagain putu kayak gini. Kenapa ya Allah, diem ya kenal, diem, kamu diem, kenapa nangis, kenapa, ini dari mana kayak gitu kan, pikirannya udah macam-macam banget. Terus saya berangkat
terawih. Memang lagi sore, yayu saya itu, emaknya si Tika itu memang habis pergi, cuman kan saya nggak nanya-nanyain, itu urusan keluarganya dia lah sama suami, sama bocil. Itu pakai motor, pulang-pulang mau maghrib. Ya. Pulang-pulang mau maghrib. Akhirnya ya bodo amat, pas udah pulang ke rumah mungkin kecapean atau masuk angin, nangis. Maghrib, yang lain pada sholat maghrib di rumah kan, habis buka puasa kayak gitu. Lagi orang makan puasa, buka puasa juga nangis gak mau berhenti. Terus habis maghrib lebih ke sana mau mendekati isya juga masih nangis. Tapi ya saya kan kamarnya beda, bukan gak peduli ya mas, tapi aku mau nengokin paling sekedar nengokin doang. Pas mau berangkat ini aja lah, mau berangkat tarawih, sempat tak tengokin, ih Dede kenapa kok nangis terus sih, ayo sama tante sini, sama tante, gendong sama tante. Saya tak gendong begini, saya kaget sendiri. Loh kagetnya kenapa? Jadi bocah itu nangis mas, matanya itu mendelik lebar banget kayak gitu. Dia itu memang belok, keturunan dari keluarga kami itu matanya rada belok, rada lebar-lebar. Itu lebih mendelik lagi gitu, dan rasanya kayak ada sesuatu yang lain. Entah ngeliat di belakang saya atau ngeliat saya jadi ngeri sendiri. Saya gendong begitu 2 tahun kan udah bisa dipakai bahasanya begini ya, bisa digendong begini. Loh kok nangisnya kejer banget, saya jadi ketakutan sendiri. Saya taruh lagi, saya kasih lagi sama niatnya sama emaknya. Wah nangisnya sama sampai kejer, tambah kejer. Akhirnya tak kasih ke ibu saya. Udah kan karena sana udah adzan, ntar lagi udah mau isya, mau tarawih, saya berangkat. Itu tak pikir nanti kalau udah pulang udah sembuh, nangisnya udah baikan. Tahu pas pulang tarawih itu mungkin sama perjalanan kan ya di ujung gang. Saya itu jam 8 lebih lah mau tengah 9. Dari kejauhan aja udah masih kedengeran nangisnya. Nangis kenceng banget, nangis kenceng banget. Saya kan runtung-runtung, masih kayak orang dulu di kampung saya kalau berangkat tarawih bareng-bareng kayak gitu kan. Terus ibu-ibu yang lain, kan nangis kok kayak gitu banget, bocah kenapa, bocah itu kenapa, bocah kenapa, gitu kan. Akhirnya aku yang tadinya jalannya lambat, padahal yang nggak ngerti kalau pulang juga aku mau ngapain, aku bisa apa, aku cuma tante. Tapi ya penasaran, kok bocah iya kok, berarti dari tadi wayangnya tarawih juga mungkin masih nangis. Bang Ogan, akhirnya saya jalan makin kencang sana. Mukena saya linting begini kan. Wis sing alon becek, ini kan banyak hujan kan ya kemarin. Akhirnya pas nyampe rumah itu, padahal saya nggak tahu menahu tentang hal gaib lah. Bang, saya perempuan, saya nggak menggeluti hal-hal kayak gitu. Nonton ngobor aja kadang-kadang, aku kadang-kadang doang nontonnya. Sukrip juga belum katanya kan. Akhirnya saya aneh itu mas, wong bocah lagi nangis kok emak saya gendong di luar rumah, berarti di depan pintu. Itu kan rumahnya kan rumah dulu tinggi bang kan, jadi ada tundakan-tundakan begitu ya, tinggi. Lu aku baru nyampe pelataran, emak langsung tak ngomongin, mak udah ketahuan bocah nangis kayak gitu malah taruh di luar, ini malam lu mak. Lah premen sih kudune, kali masa dia rada emosi, mungkin capek kayak gitu loh. Lihat dibawa masuk angin malam ini loh, malam lagi di luar kan banyak setan katanya begitu, kata si Mbak Dewinya, luar banyak setan. Kayaknya nang jero lu yake setan nih, kayaknya di dalam lebih banyak setannya. Ini mendingan kadang-kadang nangis, kadang-kadang diam. Pas saya lihat begitu mukanya di gendongan, wah kejer nangis lagi. Mak kenapa nggak dibawa masuk aja? Di dalam itu sama sekali nggak mau diem. Emaknya disusuin katain, nggak mau blas mendekat ke emaknya, nggak mau. Akhirnya yang kayak gitu itu sorry ya tadi nggak berapa hari, cuman dari sore nyampe tengah malam lah kayak gitu. Terus akhirnya kan si Dewinya bingung, aku mau bisa melakukan apa? Jadi si Dewi itu ngubungin sama kerabat aku itu loh. Ini aku punya ponakan, cuman tinggalnya satu beda kampung doang. Punya ponakan nangis nggak berhenti dari sebelum maghrib sampai sekarang. Sekarang itu mau jam 9:30 lah. Loh, mungkin anak kecil ya nyingkap, saudaraku ya nyingkapinya kayak gitu. Anak kecil kalau rewel biasanya kalau lagi nggak riang, lagi sakit, kalau nggak lapar, nenen atau apa dinenenin coba itu. Nggak mau belas mbak, nggak mau belas dinenenin. Kalau ini lapar kali udah makan bubur itu yang sasetan itu sih, itu juga nggak mau. Aduh kenapa ya? Akhirnya kan
direkomendasikan sama si saudaraku itu loh. Ini ngubungin ya taruhlah sebut saja Mas Ahmad aja, Mas Ahmad. Oh Mas Ahmad saya nggak punya nomornya, dikasih nomornya sama saudaraku. Akhirnya kan ke sana. Tak anterin ke sana kan ya. Mas Ayung, jenengan punya waktu apa enggak? Itu ya telepon lagi. Kenapa? Mas Ahmad udah saya telepon, katanya mau ke tempatnya Dewi. Loh emang kenapa? Kaget kan? Enggak, soalnya ponakannya itu dari sore nangis nggak berhenti katanya begitu. Ya wis, akhirnya Mas Ahmad udah udah diomong, tinggal jenengan itu ke sana. Tak boncengin motor ke sana. Taunya nyampe sana bener masih mendelik nangis kayak gitu. Aku, Mas, kok bocah bisa kayak gitu ya? Kalau bocah kan biasanya ada yang lindungin, ya kan masih bersih. Kenapa kok nangis sampai kayak gitu? Apalagi bulan puasa sekarang, rame kan di sekeliling surau-surau pada orang ngaji tadarus gitu bang kan. Yang nggak ngaruh Mas Ayung, namanya bangsa-bangsa kayak gitu makin puasa ya makin godainya makin kental, makin kental sama orang-orang biar nggak serius puasanya, biar lalai lah seperti itu. Akhirnya nyampe ke sana. Tapi sebelum turun, kok agak lama. Mas Ahmad itu diboncengin itu agak lama. Aku juga nggak nanyain, mungkin dia lagi ritual apa atau lagi baca doa apa. Cuman kan nengok di spion, ini orang lagi ngapain? Cuman lagi ngobrol, nggak tahu sama siapa. Tapi dia itu nengoknya ke sebelah kanan ke arah kebun. Itu rada ngomong tapi lirik, bisa, udah ke sana kayak gitu, ada obrolan seperti itu. Primen Mas, aman apa enggak? Ya aman gak aman, yang penting turun, udah nyampe ke sini. Nah aku udah berhenti, itu yang gak turun. Akhirnya kan turun, itu langsung mbahnya yang laki-laki, Mas tolong ibu tuna aku, Mas tolong ibu tuna, tolongin cucu saya gak mau diem kayak gitu. Ya insya Allah nanti. Akhirnya kan naik ke atas, pas buka pintu, bocah itu ada di balik atau ruang tamu ya. Itu kan mejanya meja jati yang lama, terus masih ada ornamen kayak lampu-lampu yang bagus itu loh, lampu-lampu dulu. Itu di situ, di bawah lampu persis, masih nangis kejer kayak gitu kan. Terus, ini dari kapan? Aku sosokannya, dari kapan Bu nangis? Dari sore Mas, tolong ya Allah, bocah kayak gini banget. Itu pas aku nggak biasa ngeliat yang kayak gitu ya. Nggak bisa ngeliat lah. Kalau pas kebenaran doang. Di belakangnya ibu-ibu tadi yang lagi gendong bocah, itu semacam ada bayangan itu, itu masuk ke pintu tengah. Itu kayak apa itu bentuknya itu? Bentuknya ya kayak manusia bang, kan cuma lebih tinggi dari ibu yang gendong, lebih tinggi gitu. Padahal perempuan itu soalnya. Kalau wujudnya nggak tahu itu perempuan apa laki-laki ya. Waktu itu nggak mastiin. Yang jelas cuma siluet hitam. Kalau bentuk kayak manusia tapi lebih kelak-kelok gimana sih kayak bayangan yang belum jadi kayak gitu loh. Belum jadi kayak bayangan manusia, bukan. Soalnya bayangannya ibu itu ada, orang lampunya sebelah sini kan bayangannya sendiri ada. Kalau dia emang berdiri di belakangnya, itu langsung masuk. Itu kalau si ibu nggak ngeh ya, tapi kalau dari pandangan kita, dari Mas Ahmad, aku terus sama mbaknya yang laki-laki, itu semua ngelihat. Kalau yang bayang lagi nggak ngelihat itu wujud apa, yang jelas dia kok tahu hording itu, tadi hordingnya kayak gitu jalan sendiri, saat kayak gitu loh, hording yang di dalam, yang ruang tengah. Kalau kau wong, Mas, mikir sing mono apa itu yang tadi ke dalam apa, ngerasa juga apa, tapi nggak ngelihat bentuknya apa, Mas. Akhirnya aku ngomong sama Mas Ahmad kan, Mas, kok kayak gitu banget ya, tadi apa yang di belakang itu kamu ngelihat? Yang lihat nggak ngelihat. Oh biasa, ini habis yag-yagan katanya begitu, habis yag-yagan wong sih ya. Kadang-kadang kalau orang yang paham nggak usah diceritain, udah ngerti kejadiannya kayak apa ya Bang Ogan ya. Itu akhirnya ngobrolnya, bapaknya dipanggil ke sini, bapaknya nggak mau keluar, nyebelin tuh bapaknya nggak mau keluar. Jadi entah karena dia itu merasa bersalah habis bawa anaknya keluar, atau dia lagi sibuk atau apa dia nggak percaya sama hal-hal seperti itu, jadi nggak mau keluar. Jadi Mbak Dewinya itu panggil ke dalam gitu loh. Itu kan Dewi kan keluar pas nengok udah ada kita di situ kan, itu dipanggilin Masmu, Mas Iparmu, dipanggilin Mas, ngapunten Mas, katanya Mas Ipar saya inilah alasannya banyak banget nggak mau keluar kayak gitu. Ya udah kayak gitu kan. Terus akhirnya ngomong sama
yang gendong itu sama ibunya, terus sama kakeknya ada Mbak Dewi juga. Ini habis diajak jalan kemana? Nggak tahu, ngabuburit mungkin Mas, katanya kayak gitu. Ini bukan sekitar sini, kalau setahu saya ini jauh dan nyebrang Kali Gede itu sebelah Kulon. Itu nggak usah disebut kali apa ya, kalau daerah Brebes itu paham kalinya kali apa lah sana yang paling gede. Itu nyampe ke sana, akhirnya iya kayaknya ke situ, coba tanyain. Akhirnya Yayunya juga nggak mau keluar, emaknya sendiri nggak mau keluar, kayak orang ketakutan yang nggak tahu alasannya apa itu loh Bang Ukan. Dan kita kayak ya belum disuruh masuk ke dalam ya, bisanya kan cuma di ruang tengah doang, ruang tamu tok. Itu sampai Mbak Dewinya itu teriak, Yayu, ini habis diajak jalan kemana sih bocah? Mulu nyebrang kali, itu keroangan. Dari teriak dari dalam, cuma teriak dari dalam. Akhirnya kan rada aneh buat aku ya, ini kayaknya ada hubungannya sama orang tua menurut pikiran aku kan. Mas, aku nanya sama Mas ada hubungannya sama yang tua apa enggak? Ya begitu, namanya bocah ya masih bersih. Terus akhirnya, Mas tolong ini Mas dipegang diapain kayak biar supaya anak saya diem kayak gitu. Akhirnya kita dibacain ayat apa, terus diusap begitu bocahnya. Itu yang tadinya mendelik-mendelik begitu, akhirnya kayak tatapannya normal biasa aja. Jadi dia berusaha diem tapi masih nyisain nangis saking lamanya kan mingsek-mingsek. Jadi kayak Senggukan gitu. ya gitu. Senggukan. Ya Allah, bocah-bocah diciumin sama itu kan, sama mbaknya, sama Mbak Dewi juga. Sini kok tante, sini kok tante, mau diem. Tapi ternyata pas lagi itu diem berbarengan itu ada yang ambruk di dalam. Ada yang ambruk. Jadi bunyi bruk. Sesuatu yang jatuh, tapi kayak nimpa kayak barang-barang gitu, lantai meja atau apa. Jadi ada yang berdenyut atau bubrok kayak gitu. Ternyata ibunya si bocah itu langsung ambruk. Ketika Mas Ahmad itu ngusap si bocah kecil itu. Jadi dibacain apa gitu ya. Bocah kecil itu tadi Bang Ogan, yang tadinya rewel butuh, mau sebentar itu langsung slep. Cuman kan nyisain tadi mingsek-mingsek lah, nangisnya masih nangis, sisa nangis. Itu di dalam ada suara bruk. Itu nggak ada suara teriakan atau apa, itu nggak ada, cuma debu gitu aja. Iya, suaminya itu berarti iparnya langsung, Bu, kenapa kamu Bu, kenapa kamu? Lah pada lari ke dalam, Nah kita kan orang tamu ya, cuman di ruang depan aja udah nungguin ada apa. Kalau Mas Ahmad mungkin ngerti, kayak aku ngerti apa kan. Terus mbaknya ikut masuk ke dalam, masih ditolongin Mas, terus dipanggil kayak gitu. Nah ditolongin ke sana. Yang aneh ini mana yang namanya hal gaib itu kadang-kadang susah buat dijelasin. Nyata-nyata mereka itu jelas ngelihat, bahkan suaminya sendiri itu ngomong, Bu kenapa Bu, itu kedengaran dari telinga kita. Tapi yang ambruk itu suaminya loh. Jadi bukan berarti bapaknya si bocah, ambruk bener-bener posisinya pingsan, dan dia itu nabrak kayak semacam, untungnya bukan TV, bukan yang buat naruh TV, tapi kayak semacam meja belajar ponakan atau apa itu. Ada gelas yang buat naruh kolak apa itu, ada ampar-amparan di situ, bro. Jadi udah pingsan ketimpa air-airnya itu loh. Ya Allah, Din, namanya Udin, sebut saja. Din, kunci kenapa? Itu istrimu mana? Sebut saja namanya siapa ya? Punya jangan nama asli soalnya sih. Ya Wati lah. Watinya mana? Wati nggak ada, ibunya di situ nggak ada. Dicariin kan, yang satu itu nulungin si Udin supaya itu bangun. Karena benar-benar pingsan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya pingsan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi cuma ada napas gitu doang, kayak terenganga. Terus matanya itu mendelik nggak pingsan aturannya, tapi bisa ngapa-ngapain, ngejejer begitu. Tapi lama-lama dengar suara kayak gitu, suara kayak menggeram-geram. Itu yang suaminya berarti si Udin ya. Itu nyari-nyari istrinya, nyari-nyari si Wati itu, orang tuanya itu. Rumah kan gede, terus yang lain yang isinya kan banyak itu, pada ngumpul satu kamar. Tahu-taunya mereka ketakutan. Jadi lagi kita itu di depan ngobrol sama mbaknya yang gendong bocah yang nangis itu di dalam itu ternyata ada reaksi nggak normal lah antara si suami istri itu loh. Mereka itu kayak mulai kayak kesurupan itu loh, mulai kayak kesurupan. Jadi berdua itu katanya kalau yang istrinya itu naik-naik ke atas sofa, nah kayak gini aja nih, nggak jomplang. Padahal itu sofanya bukan sofa yang gede lebar itu, yang ini lepas kayak buat nggak ada
Senggirel. Nggak ada sendirannya, jadi belakangnya itu buat nonton TV, ke sana itu bisa naik ke situ katanya. Koyo gini goyong-goyong. Jadi yang di depan TV itu bubar, masuknya satu kamar, ngumpul jadi satu, pada ketakutan semua. Tapi mereka juga pas masuk itu kan udah nggak merhatiin keluar ya, ketakutan benar-benar ngumpul, pada bocah-bocah apalah sebisanya. Itu yang jatuh tadi, menurut tadi kan istrinya yang jatuh pingsan, tahu suaminya, istrinya itu nggak ada, ngilang. Akhirnya rame yang tadinya pada yang lain kan pada rubeng si Ahmad itu, si Udin. Udin bangun diolosori macam-macam, tapi pas sudah ada gerem-gereman mereka mundur lagi. Yang lain nyari istrinya kemana. Taunya dibuka pintu belakang terus nyampe ada sompangan ruangan terbuka itu ada pintu. Ada pintu itu terbuka. Kayak istrinya itu kabur lewat belakang. Jadi semua mau merengsek ke arah belakang semua. Cuman Mas Ahmad itu nyegah. Ngapain nyari ke belakang, orangnya di depan, gituin. Orangnya di depan. Yang bikin ya akhirnya rame tetangga-tangga waktu itu ya, Bang Ugan. Mereka itu ada sebagian yang mau nyari ke belakang, ya udah tanggung ya ke belakang, nyari ke belakang. Yang dengar ucapannya Mas Ahmad ngomong, ngapain orangnya di depan itu kan kebun. Terus banyak pohon-pohon kayak mangga-mangga yang stekan itu kan nggak tinggi-tinggi banget, cuman dahannya banyak. Itu kita keluar, bocah kan udah diem, bocahnya tetap di dalam sama mbak perempuan. Kita keluar, ada Mbak Dewi juga. Itu posisinya si istrinya, si Wati itu posisinya ada di ini dahannya apa? Oh, di atas itu lagi. Di atas di pohon ini. Ningkring situ. Kalau ningkring mending. Ningkring apa ya? Kayak kalau ningkringnya mending ya. Maksudnya kalau dia gerakannya cuman diem atau gerakannya udah kayak kunti duduk begitulah. Walaupun duduk kayak apa juga nggak pernah ngeliat kan. Ya seperti itulah. Kalau anteng mending, dia itu posisinya kayak imbang banget di atas itu, benar-benar kayak nari-nari begini. Oh kayak gitu. Cuman suaranya kayak nenek-nenek lah. Kayak nenek-nenek begitu. Orang sopan katanya begitu. Nggak sopan, berani-berani nantangin saya. Aku ngeliat pemandangan kayak gitu, bukannya nggak respect atau nggak kasihan. Itu tertuju ke siapa itu? Nggak sopan? Kayaknya ke kami yang datang. Gitu. Kami yang datang. Jadi dia nggak terima diusik, anaknya disembuhin atau apa itu nggak terima. Suaminya itu kayak wong lanang kayak kurang ajar. Orang yang laki-laki itu kurang ajar, itu suaminya padahal. Tapi dalam bahasa dia itu yang kayak suara nenek itu kurang ajar. Ngidoni aku. Itu udah ngeludahin saya. Jadi naik motor itu marib-marib. Nantinya cerita seperti itu. Jadi pas lewat bantaran kali itu, dia itu namanya lagi wayai puasa kan kadang-kadang pengennya ngeludah terus. Iya, kering sih. Asal kecak-kecok itu nindah saya loh, kepalanya itu kena. Jadi dia nggak terima di situ posisinya Bang Ogan. Akhirnya dia tuh ngomong, saya nggak terima, mati boy, sekalian mati, nggak sopan, bocor sopan digituin. Itu kan masih posisinya kayak gini, wah gewek. Akunya bukannya nggak respect, nggak pengen, yuk bareng-bareng nurunin. Pakaiannya ala kadarnya Bang Ogan. Pakaiannya itu iya kayak daster cuman yang segini lah. Ya kalau dari bawah kan berkibar sorak-sorak bendera itu aduh, cuman nggak ada blower dari belakang tuh aja udah mampang kayak gitu. Jadi antara pengen menurunkan bendera tersebut apa diem aja itu bingung. Akhirnya tulungi gitu sama tulungi udah ketahuan kayak gitu. Akhirnya yang perempuan aja ngomong gitu. Wah kayak gini darurat, nggak ada perempuan nggak lagi. Akhirnya mertuanya segala macam itu diturunin. Jadi kayak turun sini kayak gitu, digituin. Mau tetap aja nggak mau. Akhirnya kayak di situ serem banget lah posisinya karena memang kebun gelap ya. Jangkauan lampu itu cuman bawahnya ini pohon tadi mangga doang. Bagian atasnya itu nggak kelihatan, cuma remang-remang doang. Itu kontras sama gaun yang dipakainya dia, ya tetap aja nggak kelihatan apa-apanya sih. Cuman kan kakinya kelihatan begitu. Dia itu bener-bener kayak diruk-ruk gitu loh. Apanya pohon mangga diruk-ruk. Akhirnya karena lama juga, aku sempat ngelirik ke Mas Ahmad yang lagi ngapain. Tahunya ngambil kayak tanah gitu digilis-gilis kecil ya gitu. Terus dibacain apa kayak tampani ya kayak gitu, suruh nampanin yang di bawah. Jadi
Aku kayak langsung tanggap, langsung ke bawah begitu langsung dilemparin itu tanah yang kecil itu ditimpokin tek, langsung teriakannya berakhir semua itu jatuh benar-benar pek kayak gitu langsung bareng-bareng untung ya walaupun mertuanya kan masih sehat ya, udah tua tapi masih sehat, terus ibunya udah si Tika tadi udah dikasih ke Mbak Dewi, semua kan teriak gitu karena pas lagi dia jatuh itu ditampanin bareng-bareng. Ya megang saya ketemunya Bang Rukan waktu itu. Ya enggak apa-apa darurat kan ya. Pokoknya nggak sampai jatuh ke tanah karena bawahnya itu kan banyak batu-batu itu. Dapat bagian mananya itu? Nggak tahu. Pokoknya ya kayak gitulah. Kayak gitu Bang Rukan langsung itu posisinya jadi kayak marah. Langsung orang kadang-kadang kan sadar pakai intro ya. Dia itu kelat dulu atau aku di mana kayak di TV-TV. Dia itu kayak nggak sudi dipegang sama orang loh. Apa-apaanan sih kayak gitu langsung jadi dirinya sendiri. Apa-apaanan sih. Jadi orang pada ngapain ini semua? Kita di mana Mas? Itu nyariin suaminya. Jadi aku udah pulang. Kok kita udah di rumah? Dia nggak sadar kalau berarti dari waya-waya mau maghrib itu kan pulang. Hampir mau maghrib sampai kejadian itu mau jam 10 itu dia nggak sadar dia itu seperti apa, ngertinya itu masih di jalan-jalan kayak gitu loh, katanya di rumah, akhirnya usus digituin sama Mas Ahmad, ini diusap sininya kan ya, warnanya diusap begitu, kamu istighfar, mau langsung nurut istighfar itu, yuk masuk di dalam, itu tetangga emang dilalai rumahnya agak jauh-jauhan, jadi dapat rame-rame kabar itu pas sudah selesainya, jadi nggak ada apa-apa, masuk ke dalam kan, udah kayak gitu. Dijelasin ya namanya kayak gitu mah lumrah kayak gitu, tapi ya kalau bocah kecil tuh sebenarnya aman, tapi yang digangguin kan orang tuanya kayak gitu. Kalau bocah kecil itu tetap ada yang lindungin sendiri, itu ganggunya lewat orang tua, jadi masuk ke tubuhnya si emaknya gitu loh, sama di tubuh suaminya juga, terus rombongannya dia ya kebawa ke rumah ini, makanya dia anak kecil itu yang lihat apa ya nangis serem-serem lah kayak gitu. Cuman lain kali ya kemana aja Mas tetap aja ngeliat situasinya. Apalagi sekarang kan kalau di daerah kami sini ya teman-teman, hujannya mau sore-sore itu kan ya. Iya. Kadang-kadang hujan dulu reda mau maghrib. Kalau hawanya udah di atas jam 4, di atas asar terus kayaknya mendung, anginnya dingin kayak gitu, mendingan jangan keluar apalagi bawa anak kecil. Soalnya kan aktivitas bareng-bareng seperti itu lebih aktif setelah asar. Apalagi ya tadi kata ceritanya sih ya, suaminya jenengan kan ngeludahin itu, jadi kayak nggak terima lah ya, jadi jalan aja wis. Iya Mas, emang saya udah ngomong sama suami, katanya kalau itu jangan sembarangan ceplok kalau cueh mulutnya kan nggak enak ya, tapi wong suami kan bandel, itu bisa ngobrol-ngobrol lupa sama suaminya, bener-bener dia itu masih barikan apa enggak kita lupa di situ loh. Atau suaminya keluar, itu pun kayak orang yang enggak sadar itu kita ada kejadian apa dari tadi. Kayak linglung tadi. Linglung, jadi Mas, apa ya? Dening rame-rame, kok ada apa rame-rame? Mertuanya konman, yang bocah tau ora digituin sama mertuanya, misalnya kamu lagi yang bikin masalah malah enggak nyadar. Itu kejadiannya kemarin malam. Lah itu setelah kejadian itu makhluk-makhluk tersebut gimana menurut Mas Ahmad itu? Iya menurut Mas Ahmad ya kayak gitu kan, tetap apa ya, kalau kita diadab harus ada adab sama makhluk di luar kita juga. Tapi yang namanya gangguan kayak gitu di mana membahayakan orang lain ya tetap aja tarung. Cuman kan versinya enggak yang was-was kayak gitu enggak. Cuma di sinetron. Iya, urusan belakang lah kayak. Teman alhamdulillah sih jadi pelajaran buat ya orang tuanya si Tika itu. Ya malam itu reda. Jadi kesananya supaya nggak kayak gitu lagi ya, siapa tahu teman-teman jalan-jalan, nggak semuanya sih seperti itu, tapi biasanya anak kecil itu sebenarnya aman kayak gitu loh. Tapi kita kan tanpa sengaja ngapain gitu kan. Biasanya logikanya dari pandangan bocah dia mau nenen gimana, orang tuanya aja gambarannya begitu, udah takut ya nggak bakalan mau Bang, contohnya seperti itu aja ya Bang. Itu ceritanya sekilas kejadian kemarin. Mau nutup apa gimana nih? Enggak, tadi sempat terbawa jadi terbawa suasana lah. Iya, Mas Ayung cerita asik sekali ini ceritanya, seru sekali. Oke. Iya, terima kasih ini sudah diberi kesempatan mendengarkan di sini.
Udah itu Iya, aja. ini kita closing aja karena memang waktunya udah cukup ya. Iya. Kamera di belakang udah mati malahan, ini masih suara aja. Lupa nggak dipencet Bang Ogan. Terima kasih udah nontonin kami, udah mendengarkan kami di Ngopor. Semoga ada hal baik yang bisa kita sampaikan. Kita jumpa lagi di Ngopor berikutnya ya Bang Ogan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.